Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الله بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah pertemukan kita kembali dalam halaqah pertemuan yang kedua dari halaqah hadis. Kita masih pendahuluan menjelang kita masuk sama-sama belajar kitab hadis yang tersahih, kitab hadis yang paling besar, ya, memuat banyak kandungan agama ini. Insyaallah taala nanti kita akan belajar kitab Sahih Bukhari insyaallah taala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita masih dalam pembahasan keutamaan pelajar hadis dan ahlul hadis. Ikhwati fillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ciptakan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita juga lengkap dengan panduan agar kita selamat dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang mulia, makhluk yang terhormat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panduan, ya, panduan hidup, dan itu adalah Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala menyuruh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan kepada kita, menegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sempurna untuk kalian. Kita sama maklum, kemarin sudah kita sebutkan bahwa di antara para ulama kita menyebutkan ketika mereka melihat al-hadis, seakan-akan mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, ya. Ketika kita tidak bisa bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih bisa bersahabat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemuliaan yang didapatkan oleh para sahabat Nabi sungguh sangat luar biasa sekali. Tapi ternyata
ada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat akhir zaman ini untuk mendapatkan kemuliaan pula, yakni bersahabat dengan hadis-hadis Nabi, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nanti tulisan-tulisan ini saya search setelah kajian. Ya. Ini saya share di Zoom dulu, insyaallah. Ini pengaruh apa lampu ini? Pengaruh tegangan atau itu? Kalau enggak dinding itu, mungkin coba ditekan-tekan. Tapi kalau pengaruh apa? Pengaruh listrik apa boleh buat. Baik. Iya kan? Nah, itu pengaruh listrik. Coba lihat di Zoom itu nampak enggak dia? Nah, jadi saya share di Zoom saja dulu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, "Idza ra'aita rajulan min ashabil hadis, faka'anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayya." Ini dia. Jika kalian melihat ada seseorang dari kalangan ahlul hadis, maka seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan luar biasa. Tapi kemarin saya belum sampai ke atas ini, belum ya. Sampai poin mana kemarin? Ini sudah tidak. Abu Bakar bin Muhammad ibn Ahmad berkata, "Balagani anna Allah khassa hadhihi al-ummata bi thalathati asya'a." Ini belum. Tapi yang di atas ini sudah ya. 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 Dengan sebab salawat. Baik. Abu Bakar bin Muhammad Ahmad berkata, "Balagani, telah sampai kepadaku, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khassa hadhil ummata, telah memberikan kekhususan kepada umat ini, bi thalathati asya'a, dengan 3 perkara. Lam yu'tiha man qablaha, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada orang sebelumnya. Dari kalangan umat-umat sebelumnya Allah tidak berikan. Apa itu? Al-isnad wal ansab wal i'rab. Yang pertama adalah al-isnad, sanad, mata rantai keilmuan. Kita dapat dari guru, guru kita dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya lagi, dapat dari gurunya lagi. Itulah yang disebut dengan sanad, mata rantai keilmuan. Pada agama lain tidak ada. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama yang mulia ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan dzikra. Apa itu dzikra? Dalam terjemahan disebutkan dengan
Al-Quran. Tetapi Syekh Muhammad Nasiruddin dalam kitabnya Ahadithul Ahad Hujjah binafsi fil aqaid wal ahkam, hadis ahad menjadi hujjah di dalam aqidah dan hukum. Beliau menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, bahwa makna dari az-zikra juga adalah hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dan sunnah, berarti agama ini atau sumber dari sumber agama ini Al-Quran dan hadis. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang akan menjaga. Lahafizun, situ ada lam taukid, sungguh kami akan menjaganya. Allahu akbar. Luar biasa. Dan ternyata cara Allah Subhanahu wa taala menjaga adalah dengan diantaranya dengan al-isnad, sanad ini. Allahu akbar. Dan kita sama maklum bahwa syarat hadis yang sahih tersebut yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqdihi. Diriwayatkan oleh rawi yang adil, adlun dhabitun an mithlihi, rawi yang adil, dhabit, dari guru-guru mereka, bersambungnya mata rantai keilmuan tersebut sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itulah Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala menyebutkan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Sanad itu bagian penting dalam agama ini. Bahkan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, sekehendak siapapun bisa berkata. Ini pemahaman, ini ilmu, ini hadis dari mana dia dapatkan? Begitulah ternyata di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Ya. Dan pada umat sebelum itu tidak ada. Sehingga tidak ada lagi kitab Injil, Zabur, Taurat yang asil, yang orisinil, yang asli tidak ada lagi. Dan memang fungsi dari dinul Islam itu ada dua. Satu, an-nasikh. Yang kedua, al-kamil. Yang pertama adalah menasahkan, menghapuskan hukum-hukum yang terdahulu. Dan yang kedua adalah al-kamil, penyempurna hukum-hukum, penyempurna penyempurna agama-agama yang terdahulu. Allahu akbar. Dan yang kedua, kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini adalah ansab. Ansab tersebut adalah nasab, ilmu nasab. Sehingga dalam Islam itu jelas, bin fulan ibn Allan, ibn fulan ibn Allan. Cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini diantaranya adalah dengan nasab. Dan yang ketiga adalah i'rab. I'rab. Apa itu i'rab? Antum coba lihat, ada kitab di atas itu. Itu. I'rabul Quran. Antum lihat tuh, yang hitam itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih sejengkal kan?
itu judulnya I'rabul Quran, I'rab Al-Quran. Ya. Dan nanti di dalam program di ma'had yang sedang saya rancang itu programnya 9 bulan. Ya. 3 bulan pertama takallam Arabiyah. Nah, ini al-hiwar. Untuk ngomong dulu. Arabiyah baina yadaik. 3 bulan kedua nahwu. 3 bulan ketiga prakteknya I'rabul Quran inilah yang akan saya gunakan. Jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Coba kita lihat lagi. Masih ada di Zoom? Berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, perumpamaan mathalul ladzi yatlubu amra dinihi, perumpamaan orang-orang yang mempelajari atau mencari ilmu agama bila isnadin, tanpa sanad. Masalul ladzi yatlubu amra dinihi bila isnadin kamathalil ladzi yartaki sahha bila sullamin. Perumpamaan orang yang mempelajari agamanya tanpa sanad, maka seperti orang-orang yang menaiki bumbungan atau loteng, ya, tanpa sulam. Apa itu? Jenjang. Tanpa jenjang. Nah, gimana caranya kita bisa sampai ke atas? Tidak bisa. Maka untuk itu sanad ini adalah jenjang kita, akan menyampaikan kita kepada ilmu yang sesungguhnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyebutkan al-isnadu silahul mu'min. Isnad adalah senjatanya orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'ahu silahun, manakala dia tidak punya senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil, maka dengan cara apa dia bisa berperang? Nah, jadi nanti keutamaan mempelajari ilmu hadis atau kitab seperti kitab Sahih Bukhari kita dapatkan betul. Ya. Bahkan ya ikhwan, nanti dalam Sahih Bukhari itu kan disebut Kitabul Jami'. Kitabul Jami' tersebut itu minimal ada terkumpul 8 pembahasan atau 8 kitab lagi di dalamnya. Dan di antara kitab yang ada dalam Sahih Bukhari nanti adalah Kitabut Tauhid. Kitab Tauhid. Akidah. Jadi ketika kita belajar tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, punya sanad, mata rantai keilmuan itu jelas. Bahkan ada di antara sanad para ulama kita disebut dengan silsilatul dzahab, mata rantai emas. Allahu Akbar. Maka disitulah akan memberikan keyakinan yang mendalam pada diri kita. Saya jadi teringat dengan ceritanya Ustazuna Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Dulu ketika saya sampai di Madinah, saya juga dalam pencarian kata beliau. Ya, di mana tempat duduk mengaji bersama para masyayikh. Dan ketika itu jumpalah saya dengan majelisnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, kata beliau, dan kitab yang beliau ajarkan adalah kitab akidah yang bersanad. Ya. Kan di antara kitab akidah itu kan ada riwayat-riwayatnya itu disebutkan.
Jadi misalkan itu ada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, itu riwayat itu bersanad. Jadi keyakinan kita itu betul-betul ada sandaran kokoh. Allahu Akbar. Makanya Sabtu Azan juga sebutkan, ya, maka saat itulah saya betul-betul merasakan yakin, kata beliau. Jadi tidak cerita cerita saja. Tapi yang beliau pelajari itu bukan akidah salaf. Ada kitab lain lagi. Antum bisa dengarkan kajian ini dalam cerita beliau ini dalam keautentikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu dia. Itu ada 2 rekaman itu. Seingat saya di rekaman MP3 yang pertamanya. Itu dulu ya. Awal-awal mengaji dulu saya dengarkan. Belakangan ini ada juga yang saya murajaah lagi. Taib. Nah, jadi yang kayak gitu tuh memberikan keyakinan kepada kita. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nah, inilah keutamaan nanti kita belajar. Dan salah satu kenapa rahasia saya membuka kitab induk seperti kitab ini, ya, orang-orang kan seringkali memandang bahwa kita ini adalah orang-orang yang baru-baru, ya. Kalau begitu saya teringat dengan apa yang pernah saya alami lebih kurang 15 tahun yang lalu. Saat itu, ya, atau belasan tahun yang lalu di Masjid Baitul Huda ini. Saat itu saya masih mau mengurus zakat di masjid itu. Zakat fitrah. Kan budaya dulu itu kan, ya, sebelum ya udah ngaji-ngaji, sekarang kita langsung gitu ya. Jadi dulu dikumpulkan di masjid. Nah, dan zakat mal juga. Jadi saat itu saya mengatakan jangan buat zakat fitrah itu, kan kita sebagai wakil, ya. Jadi ketika masyarakat datang, serahkan beras. Dan biasanya di masyarakat itu mereka tidak membawa beras. Mereka tidak bawa beras. Tetapi mereka beli beras di masjid itu. Caranya, padahal pengurus masjid atau amil yang disebut amil zakat, padahal wakil itu. Wakil zakat. Apa beda amil dengan wakil? Amil berhak menerima zakat. Diangkat secara resmi oleh umara. Adapun wakil, ya wakil zakat. Saya wakilkan, tolong bayarkan zakat saya. Dan dia tidak berhak menerima zakat. Tuh. Dan ketika itu kebiasaannya, ini beras yang sudah dizakatkan orang kepada dititipkan orang ke amil itu. Tolong kasih, tolong ini zakat. Ini beras nih. Saya beli zakat. Beras ini senilai berapa dia nilai? Terus dijual, saya jual zakat ini begini. Itu dalam masjid. Pertama saya katakan, kalau itu dianggap memang jual beli, naha Rasulullah SAW anil bai' fil masjid. Rasul melarang jual beli dalam masjid. Yang kedua, memang tuntunan seperti itu tuh juga tidak didapatkan. Baik. Makanya sebaiknya bawa berasnya langsung. Jadi syahidnya, permasalahan yang ingin saya ceritakan di sini adalah ketika itu ada seorang, ya, orang tua kita juga lah di sini ya. Dia marah sama saya di daerah inilah, di desa kita ini. Marah dia sama saya, dibawanya buku dia. Ditengok kan ya. Ini ya. Dia anggapnya kita orang-orang baru. Ini enggak ada kitab nih tadi. Alhamdulillah saya bawa kitab itu, di antaranya di dalam hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW melarang jual beli dalam masjid itu adalah Riyadhus Shalihin, seingat saya. Maka
ketika itu ini kitabnya. Kitab Riyadhus Shalihin. Ada kitab Riyadhus Shalihin saya yang biru itu. Nah, ini dia. Kitab Riyadhus Shalihin yang biru itu. Jadi, ini itu. Saya tunjuk. Kitab ini jauh lebih duluan dari kitab itu, saya bilang. Kitab ini jauh lebih duluan dari kitab ini. Walaupun cetakannya baru. Cetakannya yang baru. Kitab ini lebih duluan dari kitab yang Bapak ini. Kitab bahasa Indonesia. Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, gitulah dia cara kita. Jadi apa yang ingin saya ceritakan di sini itulah keutamaan. Ya. Itulah kepentingan kita mengkaji bersama kitab hidup. Ya. Kalau saya Bukhari tadi itu di situ dia. Makanya dulu ketika saya ada permasalahan di Desa Dungu itu orang takbir salat Idul Adha itu 9 kali takbir. Sunahnya berapa? 7 ya. 7 dengan 5. Dia 9-7. Banyak dalilnya. Maka ketika itu saya ambil kitab Fathul Bari. Fathul Bari. Dan waktu itu Fathul Bari yang saya gunakan itu Fathul Bari yang itu, yang hijau itu. Itu dia, yang hijau itu. Dan Fathul Bari itu ketika itu saya ketik dengan ketikan mesin tik masih itu waktu itu masih ketikan mesin tik. Saya tulis. Di situ Al-Imam Syafi'i menjelaskan dan para ulama yang lain menjelaskan. Afwan, bukan takbir. Yang saya mantap itu bukan takbir. Itu yang 9 kali takbir itu Pak Haji Saran Kadir yang meluruskannya. Yang saya luruskan itu azan. Yang saya luruskan itu azan. Tidak ada azan, mereka azan. Jadi ada 2 permasalahan dulu. 1, 9 kali takbir dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua azan dipakainya. Jadi yang menuntaskan azan saya. Itu dia waktu itu yang menuntaskan azan saya. Jadi di situ disebutkan. Alhamdulillah sehingga saya diambil oleh P3R-nya. Inilah kepentingan kita untuk belajar dengan kitab hadis yang pakai sanad atau kitab-kitab induk, kitab-kitab yang ada sanad. Itu keutamaan mempelajari ilmu hadis. Masuk dalam bab keutamaan mempelajari ilmu hadis. Bisa dipahami ya cerita saya? Alur ceritanya sekarang paham kan? Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi begitulah ya. Kita perlu perlu kokoh di dalam agama ini. Keyakinan kita itu. Jadi yang membuat kita menjadi kokoh dalam keyakinan itu ya cara kita juga. Makanya cara salat kita dengan cara salat Syekh Muhammad Nasruddin rahimahullah taala itu Syekh Al-Albani. Sama salat juga. Allahu Akbar sama. Tapi tingkat keyakinan kita dengan tingkat keyakinan beliau itu yang berbeda. Beliau bisa salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kenapa? Karena beliau betul-betul yakin ini hadisnya. Jelas, nyata. Nah, kita yang masih ikut-ikutan kayak gitu. Makanya, saya kalau udah ada ahli ilmu, para ulama, seperti kemarin juga Ustaz Abdul Hakim, itu saya perhatikan salatnya. Gimana cara salatnya? Itu dia. Jadi sampai waktu iqamah itu di Bangkidang itu Abdul Hakim menegur, ini kan yang qomat samping beliau suruh beliau Allahu Akbar wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Abdul Hakim tanpa pakai waw. Itu dia. Itu tuh yang perlu dicari itu, yang kayak gitu-gitu tuh. Apalagi kalau kita cari lagi riwayat-riwayat. Ketika jumpa Syekh Abdul Razak, saya lihat bagaimana cara beliau salat. Ketika Syekh Shalih As-Suhaimi, itu saya melihat cara salat Syekh Shalih As-Suhaimi di Masjid Nabawi. Itu beliau salat duduk ketika itu salat
salat duduk, salat sunnah. Itu betul-betul saya perhatikan. Baik. Ilmu kita memperhatikan kegituan tu. Tapi ilmu para ahli ilmu betul-betul nyata bagi mereka jalur periwayatan itu. Kalau bisa kita mengikuti yang seperti inilah cara kita mengikuti. Karena kita tidak disuruh taklid dalam agama ini. Taklid itu tercela. Kecuali bagi orang-orang awam yang tidak bisa talabul ilmi. Yang kita disuruh itu adalah ittiba. Apa beda ittiba dengan taklid? Ittiba adalah mengikuti qabulu qalil qail. Wa anta ta'lam min aina qawli. Kamu ikuti ucapan seseorang dan kamu tahu dari mana sumber pendalilan. Bedanya dengan taklid, kamu ikuti pendapat seorang, kamu tidak tahu bagaimana sumber pendalilannya. Baik. Ikhwati fillah, kita kembali dah jauh itu ceritanya. Sampai ke ini tadi ya, ke apa? Silah tadi. Bagaimana kita berperang? Itu. Jadi kalau ada sanadnya itu mudah kita berperang. Sanad itu sumbernya. Tadi ya, jadi uraian saya tadi sampai ke kitab. Jadi mudah kita. Ini kitabnya. Jelas. Baik. Abu Hatim Ar-Razi berkata, lam yakun fi ummatin minal umami. Itu bukan amami ya, umami. Tidak ada di kalangan umat manapun. Mundu khalaqallahu Adama umana'a. Sejak Allah Ta'ala ciptakan Adam, orang-orang yang mengemban amanah, yafadhunal athar rusul, yang menjaga athar rasul-rasul itu, illa fi hadhil ummati, melainkan di kalangan umat ini. Faqala lahu rajul, berkatalah seseorang kepada Abu Hatim Ar-Razi, ya Aba Hatim, rubbama raw hadithan la asla lahu wa la yasihhu. Wahai Abu Hatim, boleh jadi pengemban ya, amanah penjaga-penjaga hadis tersebut, mereka meriwayatkan hadis yang tidak ada asalnya dan tidak pula sahih. Lalu apa kata Abu Hatim Ar-Razi? Ulama'uhum ya'rifuna as-sahiha min as-saqimi. Ulama-ulama mereka pasti tahu mana yang sahih dan mana yang tidak sahihnya. Sakim, sakit. Fariwayatum dzalika li ma'rifati li tabayyana liman ba'dihim annahum mayyazul athara wa hafadhuha. Maka periwayatan mereka itu ya, untuk pengetahuan agar jelas bagi orang-orang yang setelah mereka. Ya. Mereka membedakan mana athar tersebut. Ini yang sahih, ini yang tidak sahih. Mereka menjaganya. Kemudian ia berkata, rahimallahu Abu Zur'ah. Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Zur'ah. Kana wallahi mujtahidan fi hibdil athari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia dahulu orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala juga berkata, Yaqul al-malaikatu hurrasus sama'. Malaikat adalah penjaga-penjaga langit. Wa ashabul hadithi hurrasul ardi. Dan alul hadith adalah penjaga-penjaga bumi. Penjaga bumi ini alul hadith. Allahu Akbar. Sulaiman bin Mihran rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika Ibnu Mas'ud satu hari duduk bersama dia adalah salah seorang dari kalangan ahlul hadith, dari kalangan para sahabat Nabi. Idh marra Arabiyun. Tiba-tiba ada orang Arab Badui lewat. Faqat. Lalu dia berkata, ala majtama'a haula. Atas apa mereka berkumpul? Apa sebabnya mereka berkumpul? Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan alami rathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
berkumpul-kumpul di atas warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtasimunahu, yang mereka bagi-bagi. Apa itu? Jadi sekarang kita nih lagi bagi-bagi apa? Warisan Rasulullah. Kalau ada orang yang bagi-bagi warisan, dibagi semuanya sama kita, kira-kira kita kejar enggak tuh? Ya Allah, dia monggo, kalau tak ada ya. Itulah dia. Kalau ada orang bagi-bagi uang, enggak kebagian kita. Itulah tuh. Jo nomor WA kali kau blokir. Tapi warisan Rasulullah. Ya. Warisan Rasulullah SAW lebih layak untuk kita kejar. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ketika saya melihat seorang ashabul hadis, maka saya melihat Nabi seolah masih hidup. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, illam yakun ashabul hadisi humul abadalu faman yakun. Kalaulah bukan ashabul hadis tersebut sebagai wali abdal. Kan antum pernah dengar wali-wali abdal? Maka siapa lagi orangnya yang wali abdal tersebut kalau bukan Nabi para sahabat ashabul hadis ini. Lalu Al-Khalil ibn Ahmad berkata, in lam yakun ahlul Qur'ani wal hadisi awliya Allah, falaysa lillahi fil ardi waliyyun. Allah. Jika bukanlah ahlul Quran dan ahlul hadis itu wali-wali Allah, maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang disebut dengan wali Allah. Tidak ada. Jadi kalaulah bukan ahlul Quran dan ahlul hadis itu sebagai wali Allah, siapa lagi para wali Allah? Allah. Mereka lah waliullah. Jadi kalau waliullah, bagaimana sikap orang di dunia ini sekarang kalau ada waliullah? Sikap orang sekarang kalau ada waliullah bagaimana kira-kira? Tengoklah tuh. Kalau perlu taiknya yang dia anggap wali itu perlu dimakannya kalian. Ya. Air minumnya direbuti, jejaknya dan lain-lain. Baik. Padahal sebenarnya bukan waliur rahman tapi walius syaitan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu menulis satu kitab yang sangat indah, bagus sekali, Al-Furqan baina auliyaur rahman wa auliyaus syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Abu Dawud rahimahullahu ta'ala berkata, laula hadhihi al-'isabah lan darasa al-Islam, yakni ashab al-hadith alladhina yaktubuna al-athar. Kalaulah bukan kena kelompok ini, isabah ta'ifah, isabah itu adalah ta'ifah, sekelompok. Dan darasa al-Islam, sungguh Islam akan hilang. Halakal Islam. Islamnya hilang. Dan isabah di sini adalah ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis yang menulis athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ungkapan yang sangat indah dari Harun ar-Rasyid. Apa kata Harun ar-Rasyid? Talabtu arba'atan fawajadtuha fi arba'atin. Kata Harun ar-Rasyid, aku mencari 4 perkara. Ini apa? Keluar dia ya. Kenapa? Aku mencari 4 perkara, maka aku dapatkan dalam 4 golongan pula. Talabtul kufra, aku mencari kekufuran,
fawajadtu fil Jahmiyah, maka aku dapatkan di kelompok orang-orang Jahmiyah, di firqah Jahmiyah. Wa talabtul kalama wasyaraba fawajadtuhu fil Mu'tazilah, aku mencari al-kalam, ucapan mengada-ngada dan kebimbangan, maka aku dapati dalam kelompok Mu'tazilah. Wa talabtul kadhiba fawajadtuhu 'inda Rafidah, dan aku mencari kebohongan, maka aku dapatkan di kalangan kelompok Rafidah. Jadi orang Jahmiyah itulah. Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim dalam An-Nuniyahnya menyebutkan lamnya nunnya orang-orang Yahudi dalam kalimat hittatun, mereka ganti dengan hintatun, sama dengan lamnya orang-orang Jahmiyah yang mengganti istawa menjadi istaula. Ini dia. Baik, jadi sehingga inilah datang kekufuran ya. Dan banyak lagi tentang Jahmiyah ini. Nanti di dalam Sahih Al-Bukhari juga, di dalam pembahasan akidah, itu juga ada hadis yang mengisyaratkan bantahan terhadap kelompok-kelompok atau firqah-firqah sesat. Mu'tazilah juga demikian. Mu'tazilah adalah orang-orang yang berbicara tanpa landasan ilmu. Ya. Kebimbangan ada pada Mu'tazilah. Sehingga sekarang kalau di UIN ya, IAIN, makanya wajar Ustaz Hartana Ahmad Jaiz itu, Ayah Sa'asan Al-Jaizi itu menulis satu kitab buku ada pemurtadan di IAIN. Nah itu ya banyak juga yang terseret kepada keyakinan rukun iman itu hanya 5. Salah satunya dibuang. Apa itu? Al-Qadar. Mereka buang. Baik. Dan kebohongan ada di kalangan orang-orang Rafidah. Apa itu? Ya, orang-orang Rafidah, Syiah, taqiyah mereka. Wa talabatul haqqa fawajadtuhu ma'a ashabil hadis, dan aku mencari kebenaran, maka aku dapatkan dalam golongan atau firqah, dalam bukan firqah lagi, tapi ta'ifah ahlul hadis ya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini ungkapan yang sangat indah ya dari Al-Karabisi. Antum terjemahkan di situ sambil ngetik di situ bisa itu. Ya. Kana al-Walid al-Karabisi. Dahulu Walid al-Karabisi. Falamma hadaratul wafatu, tatkala beliau hendak wafat, sekarat, qala li banihi, ia berkata kepada anak-anaknya, ta'lamuna ahadan a'lamu bil kalami minni, tahukah kamu orang yang paling alim, orang yang paling mengetahui tentang ilmu kalam dari diriku? Tahu tak kalian orang yang paling jago ilmu kalam ni dari saya? Ada tak yang kalian ketahui siapa orangnya? Apa kata anak-anak dia? Qalu la, kami tak tahu. Fatattahimuni, apakah kalian meragukan saya? Qalu la, tak ragu. Hebat dia. Lalu apa kata dia? Fa inni usikum, saya mewasiatkan kepada kalian. Ataqbalun, apakah kalian mau terima? Qalu na'am, tentu. Apa kata dia? Al-Karabisi ini adalah Al-Karabisi, Hafiz Al-Karabisi, Farah Al-Karabisi, Walid Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Itu kelompok Karabisi yang fitnah lafzul Quran. Ya, fitnah tentang bid'ah dalam lafzul Quran, Quran makhluk. Maka kata Al-Walid Al-Karabisi, alaikum bima alaihi ashabul hadis. Pegang teguhlah oleh kalian apa yang menjadi prinsipnya ashabul hadis.
bima alaihi ashabul hadithi, yang menjadi prinsipnya ashabul hadith. Fa inni ra'aitul haqqa ma'ahu, saya melihat kebenaran itu ada bersama mereka. Allahu Akbar. Itulah dia. Dan menunjukkan apa di antara keutamaan kita belajar hadis, ya. Dan ketika Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Allah mudahkan jalan kita. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum. Coba lihat yang di bawah itu. Apa kata Syadz bin Yahya? Syadz bin Yahya. Ma a'lamu tariqan idal jannah aqsadu mimman yasluku tariqan hadithi. Allah. Aku tidak tahu jalan yang menyampaikan, yang lebih dekat menyampaikan kepada sorga itu daripada jalan orang-orang yang menempuh jalan hadis. Nah, inilah. Kita nak masuk sorga, inilah jalannya. Inilah jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam sorga itu. Allahu Akbar. Maka untuk itu ikhwan, barakallahu fikum, semangat. Halaqah hadis, ya. Halaqah yang mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini adalah halaqah yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lihat nih. Tidak ada jalan ma'lamu tariqan. Ya, ilal jannati aqsadu. Aku tidak tahu jalan yang mengantarkan kepada surga yang lebih aku harapkan daripada jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang al-hadis. Ya. Ibnu Barak menyebutkan, athbatun nasi 'ala sirati ashabul hadis. Orang yang paling kokoh di kalangan manusia di atas sirat kelak adalah ashabul hadis. Sebagaimana kokohnya ahlul hadis ketika di dunia, maka begitulah mereka ahlul hadis kokohnya di sirat kelak. Allah. Sedikit lagi ya. Berapa menit lagi? Dah jam berapa? 6.29. 1 menit lagi. Kita baca satu saja lagi. Baik. Apa kata Ibrahim ibn Adham? Inna Allah Ta'ala yadafa'ul bala'a an hadhil ummati bi rihlati ashabil hadithi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghilangkan bala, bencana di muka bumi ini dengan rihlahnya pada ahli hadis. Jadi rihlah dalam menuntut ilmu hadis itu luar biasa. Ya. Sehingga para ulama kita menyusun kitab ya tentang menyusun kitab rihlatu fi talabil hadis. Rihlah dalam mencari ilmu hadis. Allahu Akbar. Tapi ada satu hal yang menarik ketika para ulama kita menjelaskan, dulu mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Sampai ada yang menyebutkan ini athiru layali wal ayyami fi talabil haditsil wahid. Aku berjalan siang dan malam mencari satu hadis, tetapi ada yang semisal dengannya sekarang zaman ini. Ya, apa itu? Seperti ini dilakukan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kadang kata beliau, tanpa terasa saya sudah membalik-balik lembaran kitab 10.000 halaman. Allahu Akbar. Itu rihlah juga. Rihlah di perpustakaan dari lembaran kitab ke lembaran kitab berikutnya. Allah.
Sekarang rihlah kita kemana saja? Kan hobi rihlah ya. Kadang-kadang minta izin gitu ya. Ada enggak yang minta izin sama ustadznya? Ustadz minta izin kami pergi rihlah ke perpustakaan. Nah, itu dia. Rihlahnya rata-rata minta izin kemana? Rihlah minta izin ke tempat-tempat yang bagus gitu. Coba ke perpustakaan. Di pustaka ini apa sih yang ada? Ah, itu dia. Atau ini orang Riau atau enggak ini? Udah pernah enggak pergi ke perpustakaan Riau? Itu dia. Perpustakaan Riau gedungnya semegah itu ada enggak pergi sana? Nah, di sana juga ada kitab-kitab Arab ya. Barakallahu fikum. Baiklah, itulah dulu pagi ini, insyaallah taala kita sambung pagi besok lagi ya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.